Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 73 halaman 84. Halaman 84 hadis qudsi nomor 73. Hadis qudsi nomor 73 ini berkaitan erat dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67 gitu. Sekali lagi berkaitan erat dengan surat Az-Zumar ayat 67. Yang mana dalam surat Az-Zumar ayat 67 itu bicara tentang salah satu atau di antara sifat Allah gitu ya. Yang mana sifat Allah itu di antaranya adalah pertama al-qabdah ya, al-qabid. Kemudian yang kedua adalah at-ta'iyah ya. Al-qabid itu maha menggenggam gitu. Maha menggenggam. Kemudian at-ta'iyah itu adalah maha melipat gitu ya. Maha menggulung. Nah, di dalam surah Az-Zumar ayat 67 ini Allah berfirman. Nah, ini sebetulnya potongan ayat ini. Kalau lengkapnya begini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Baru wal ardu jami'an qabadtuhu yaumal qiyamah was samawati mutawwiyatum biyamini. Itu. Jadi wa ma qadarullaha haqqa qadrih nanti bisa dilihatlah di surat Az-Zumar ayat 67 itu. Nah, ayat ini terkait dengan pernyataan ya ataupun pertanyaan seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ada seorang Yahudi datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau pernah mendengar gitu, bahwasanya di atas jarinya Allah gitu ya, seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh makhluknya gitu." Kemudian turunlah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67 itu. Wal ardu, nah dan bumi, jami'an semuanya. Nah ini menunjukkan bahwa bumi itu bukan satu. Bumi itu sama seperti langit, banyak gitu. 7 lapis bumi juga. Walaupun para ulama berbeda pandangan terkait dengan bahwa bumi itu 7 lapis. Ada yang memandang bahwa bumi itu berlapis-lapis ke bawah gitu.
dan kita berada dalam lapisan permukaan. Malah kalau tukang ngebor air itu Pak, mereka tahu tuh bagaimana lapisan-lapisan bumi itu. Ada yang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan bahwa bumi itu 7 lapis karena kan di bumi itu ada pegunungan, ada perbukitan, ada dataran, ada lembah Pak. Nah yang jelas bahwa bumi itu sama dengan matahari, bukan satu, tapi banyak gitu. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa 7 di situ bukan 7 dalam arti hakiki, tapi 7 dalam arti majazi, 7 yang bermakna banyak. Karena kata 7 ini cukup unik gitu. Bahkan dalam bahasa kita kata 7 itu sering digunakan kayak 7 keliling gitu Pak ya. Pusing 7 keliling gitu. Hartanya banyak, tidak akan habis 7 turunan gitu. Kata 7 itu bermakna banyak gitu. Jadi wal ardu dan bumi itu jami'an semuanya qabdatuhu akan berada pada genggamannya yaumal kiamah, pada hari kiamat. Nah ini kan untuk menunjukkan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha gagah dan perkasanya Allah. Sampai-sampai seluruh bumi itu berada dalam genggaman Allah. Ada orang mau boro-boro menggenggam seluruh bumi itu Pak. Kita kan hanya untuk menggenggam ya secuil bumi saja gitu. Katakanlah rumah kita itu di GBI itu kan rata-rata tipe 21, 36, 45 itu Pak. Itu kadang kita nggak sanggup menggenggamnya gitu Pak. Baheula yang boga imah teh kan orang mungkin aya nu nyicil 15 tahun, 20 tahun gitu. Kita sacakan imah tipe 2 hiji 3 35 40. Itu baru secuil dari bumi Allah gitu. Malah mungkin kalau di kota metropolitan mah 1 meter geteu kabeli ke orang gitu. Jadi GBI geus berat kan. Nah, betapa lemahnya kita ini, betapa miskinnya kita ini, betapa tidak berdayanya kita ini. Nah sementara Allah Sang Maha Kuasa itu seluruh bumi berada dalam genggamannya, digenggam, dikepel gitu Pak, genggam. Dan betapa maha besarnya Allah gitu. Sampai-sampai bumi yang sebesar ini itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samawatu, dan seluruh langit. Ya sama, langit pun bukan hanya satu tapi kan berlapis-lapis. Walaupun tadi ya ulama pun berbeda pendapat yang dimaksud dengan 7 lapis langit itu. Ada yang dimaksud dengan 7 lapis langit itu memang langit itu berlapis-lapis. Ada yang menafsirkan bahwa yang disebut dengan 7 lapis langit itu termasuk planet-planet itu. Dan seluruh langit itu mutawiyat, mutawid ya. Atau iya itu menggulung Pak, menggulung. Dan ini merupakan salah satu sifat Allah, bahwa Allah itu tadi al-qabdah ya, al-qabid, at-ta'iyah, at-tawi, dat yang maha mampu untuk menggulung dan juga menggenggam. Diwas samawati mutawiyatu biyamini, dan seluruh langit itu akan digulung dengan tangan kanannya gitu Pak.
dengan tangan kanan gitu. Urang kan kadang ngagulung sajadah ku saleungeun hese Pak. Kudu ngagunakeun dua tangan kalau menggulung sajadah gitu. Iya, dengan satu tangan kanan Allah mampu untuk menggulung seluruh langit itu Pak. Padahal langit itu kan lebih besar daripada bumi itu. Nah, terkait firman Allah surah Az-Zumar 67 ini dijelaskan dalam hadis qudsi nomor 73. Sami'tu, ini seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, beliau menuturkan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berfirman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya. Jadi Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang mana sabda Rasulullah itu adalah terkait dengan firman Allah Pak. Apa sabdanya itu? Yakbidullahu al-ardo. Yakbidu, menggenggam, Allahu Allah, al-ardo, seluruh bumi. Wayatwi, dan Allah menggulung as-samawati, seluruh langit, biyamini, dengan tangannya. Summa, kemudian yaqulu, nah Allah berfirman, ana al-malik, nah aku ini adalah sang maharaja, aku ini adalah sang maha penguasa. Aina, dimanakah mulukul ardi, raja-raja dunia gitu. Jadi nanti di yaumul akhir Pak, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana pada saat itu seluruh langit berada dalam jarinya Allah, seluruh bumi pun berada dalam jarinya Allah. Kemudian Allah itu berfirman, aku ini adalah sang maha penguasa. Di manakah raja-raja dunia gitu. Nah, ini dari kalimat anal malik aina mulukul ardi itu menunjukkan satu, untuk meneguhkan ya, mengokohkan akan kemahakuasaannya Allah. Jadi Allah mengikrarkan diri akan kemahakuasaannya. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa semua raja-raja yang pernah ada di dunia ini semuanya berada dalam ini, berada dalam naungan atau kendalinya Allah sang maharaja. Di bumi ini kan banyak, pada dunia ini raja banyak ya. Bahkan bukan hanya raja manusia, raja selain manusia juga banyak. Aya raja jin gitu Pak ya, raja setan, aya komo raja manusia banyak kan. Baheula kan ke zaman kerajaan tuh aya raja Majapahit, aya raja Demak gitu Pak ya, aya raja Pajajaran gitu, aya raja Arab Saudi kan, aya raja Jawa kan gitu. Lupa gitu raja-raja itu Pak. Belum lagi nanti ada raja monyet gitu Pak, aya ratu meureun Pak, ratu lebah, ratu semut gitu, ratu buaya kan, itu banyak raja-raja itu.
Nah, semua raja-raja itu berada dalam kendalinya Allah. Semua raja-raja itu berada dalam kekuasaan kerajaannya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalimat ini mengisyaratkan bahwa Allah itu murka gitu ya, murka. Karena banyak orang-orang yang pernah menjadi raja, menjadi penguasa di dunia ini yang justru menentang akan kemahakuasaannya Allah, menentang akan kemaharajaannya Allah. Dan seringkali kalau orang itu sudah punya kekuasaan itu bukan bersyukur kepada Allah tapi menentang kepada Allah. Nah, makanya di yaumul akhir itu Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja sebenarnya gitu. Akulah penguasa sebenarnya. Mana raja-raja dunia itu gitu. Ya, bukan Allah tidak tahu. Allah bertanya mana raja-raja dunia ini kan sebuah kalimat yang menunjukkan betapa tidak berharganya, betapa tidak ada kuasanya yang namanya raja-raja dunia itu. Ayat 74, hadis 74. Hampir sama sih, Pak. Ini untuk menunjukkan, Pak, kenapa kok hadis ini dimunculkan beberapa hadis. Ini untuk menunjukkan bahwa hadis-hadis yang mendukung akan firman Allah surat Az-Zumar ayat 67 yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu Al-Qabid, Sang Maha Penggenggam. Allah itu adalah At-Tawi, Sang Maha Penggulung, itu penggulung langit. Itu cukup banyak hadis-hadis penguatnya, banyak Pak, pendukungnya banyak. Dan itu tujuannya untuk menambah keyakinan kita gitu Pak. 74. Innallaha, sesungguhnya Allah yakbidu, akan menggenggam, yaumal kiamati, pada hari kiamat, al-ardo, seluruh bumi. Watakunu, dan jadilah as-samawatu, seluruh langit itu, biyamini, di atas tangan kanannya. Ada yang menafsirkan di atas jari tangan kanannya. Ini kira-kira apa nih? Kita mampu nggak mengangkat badan kita dengan jari kita gitu Pak? Badan kita aja. Jangan satu jari lah, 10 jari digunakan untuk mengangkat badan kita gitu Pak. Saya yakin tidak akan mampu kamu mengus aki-aki karena dia mampu gitu. Baru mengangkat badan itu, mengangkat badan kita dengan 10 jari kita gitu. Apalagi dengan 1 jari gitu. Nah, Allah itu mengangkat seluruh langit, seluruh bumi, bahkan seluruh makhluk itu dengan 1 jarinya itu Pak. Dengan 1 jarinya. Enteng pisan kan itu. Nah, itu kan mestinya dengan adanya nih, ini kan Allah memperkenalkan diri Pak. Allah memperkenalkan diri kepada kita. Nih, inilah aku gitu. Inilah kekuatanku, inilah kehebatanku. Ente itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu kan mestinya muncul rasa takut kepada Allah. Muncul rasa malu kepada Allah. Muncul rasa cinta kepada Allah itu Pak. Itu diharapkannya begitu. Summa, kemudian yaqulu, Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja sebenarnya. Ini kalau dikaitkan dengan ilmu bahas, ilmu qiraah Pak. Kalau mimnya dibaca panjang, Malik, nah, kayak dalam surah Al-Fatihah itu,
rata-rata kan membacanya panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Nah, itu mimnya dibaca panjang. Itu artinya sang maharaja itu sebagai subjek itu Pak. Kalau mimnya dibaca panjang subjek. Tapi kalau mimnya dibaca pendek kayak surat An-Nas itu, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu An-Nas itu mimnya dibaca pendek, enggak malikin nas, enggak begitu. Malikin nas itu artinya sang maha penguasa itu. Itu kalau diartikan dibacanya pendek, atau ada yang menafsirkan kekuasaan gitu. Ya sebetulnya antara sang maharaja dengan kekuasaan itu kan berkaitan erat, Pak. Dan kalau bicara bahwa Allah itu sang maharaja, itu erat kaitannya dengan kemahaadilan Allah gitu, Pak. Sekali lagi, erat kaitannya dengan kemahaadilannya Allah. Maliki yaumiddin, itu Pak. Itu kan bicara tentang hari pembalasan, Pak. Dan kalau bicara kemahaadilan Allah, itu bicara atau terkait erat dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi munculnya nih Pak, munculnya kemahaadilan Allah itu disebabkan karena ada kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi munculnya rahmat Allah itu tanpa ada sebab itu, namun muncul dengan sendirinya kalau kasih sayangnya Allah. Dan itu akan berbeda dengan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain kalau sebabnya orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau orang lain nggak berbuat baik kepada kita, mungkin sulit bagi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetapi sebaliknya seringkali kita itu melakukan ini ya, keburukan kepada orang lain tanpa ada sebab yang jelas itu, Pak. Ini sebaliknya kalau kita dengan Allah, Pak. Kalau Allah menimpakan hukuman itu sebabnya jelas itu. Jadi ada orang berbuat salah nih, baru Allah tampil dengan kemahaadilannya. Tujuannya apa? Untuk menghukum orang yang bersalah itu. Kenapa menghukum? Untuk menetralisir, Pak, menetralkan, agar yang bersangkutan itu netral, bersih, Pak. Nah, itu kalau Allah begitu. Karena kalau kita menghukum seringkali tidak ada sebab yang jelas. Bahkan ketika menghukum seringkali melewati batas. Sementara Allah ketika menghukum itu selalu batas minimal, batas minimal. Nah, ini harus jadi ilmu bagi kita nih Pak nih, dipraktekkan dalam diri kita, bahwa ketika ada orang lain berbuat salah sama kita, barulah kita itu menunjukkan kegagahan kita, Pak, keberanian kita, ketangguhan kita. Kalau ada orang lain berbuat salah dan salahnya pun sudah melewati batas itu. Tapi kalau ada orang lain tidak berbuat salah sama kita, ya tunjukkan saja kelembutan kita, Pak. Tunjukkan kerahman rahimnya kita. Sifat pengasih penyayang kita tampilkan kalau kepada orang yang tidak berbuat salah. Nah, kita seringkali begini, kalau kepada orang yang jahat
moyongkot gitu pasieun gitu tah. Tapi kepada orang yang baik sigan wanian gitu tah. Melak cangkeng, melotot, raja mana bager pisan gitu. Itu dibalik gitu Pak. Jadi Allah itu menunjukkan Al-Malik ya, kemaharajaannya, kemahakuasaannya. Itu kalau orang itu banyak melakukan pelanggaran. Dan ketika menghukum pun Allah batas minimal. Itu kalau mau belajar dari sifat Allah kayak begitu itu. Loba salaki anu polontong ke pamajikan gitu, pada kawewe gitu tah. Tapi jeung tetangga namanya nu lalaki jangkung badak mayongkot cicing gitu. Ai ka pamajikan mun jiga nu wanian gitu. Ai kana preman mayongkot. Jadi kita harus tampil sebagai orang yang tangguh gitu Pak. Di hadapan orang-orang yang memang perlu dihadapi dengan ketangguhan, keberanian. Ya, kalau di depan orang yang baik-baik, yang soleh-soleh mah handap asor gitu Pak, biasa handap asor. Sok aya geuning di masyarakat di komplek teh. Biasana lamun keur ngarora keneh keur umur 40 tahun sok paralontong tah ningali warga teh gitu. Tingalikeun ke hiji waktu umur 50 60 bararatuk maroyongkon baheula masih eta polontong teh gitu. Baheula gitu tah. Ayeuna mah geus mulai ku Allah teh dicabut sia polontong wae ku aing cenah. Nah, itu Pak. Jadi orang kudu berpikir jauh ke depan itu Pak. Pikir jauh ke depan. Nomor 75 nih. Ya'khudullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, mengambil atau menggenggam samawatihi. Nah, hi-nya itu domir, kata ganti untuk Allah, samawatillah gitu Pak. Karena kan seluruh langit itu kan milik Allah gitu. Di Allah menggenggam seluruh langit miliknya. Wa ardihi maksudnya wa ardillah, dan seluruh bumi miliknya, biyadihi dengan biyadaihi dengan kedua tangannya. Kalau tadi kan dipisahin tuh, Allah menggenggam bumi dengan tangan kanannya, lalu Allah dengan kiri tangan kirinya, lalu Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Kalau ini disatukan nih, Allah menggenggam seluruh langit dan seluruh bumi biyadaihi dengan kedua tangannya. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka meyakini bahwa Allah itu memiliki kedua tangan, Pak. Tetapi kita pun tidak mesti berpikir terlalu jauh seperti apa tangan Allah, segede apa tangan Allah, itu. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki tangan, karena banyak redaksi ayat Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu punya yadun, punya tangan. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ana Allahu, akulah Allah, akulah Allah. Wa yakbidu, kemudian Allah menggenggam, mengepalkan asabi'ahu, jari-jarinya. Nah, ini pun diyakini bahwa Allah itu punya jari-jari gitu. Ya, cuman tadi jangan berpikir seperti apa dan segede apa jari-jarinya Allah. Kan di hadis dikatakan begini, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita hanya diperkenankan untuk memikirkan karya-karyanya Allah, ciptanya Allah gitu Pak, atau hasil dari mahakaryanya Allah,
Tapi kita tidak diperkenankan untuk berpikir tentang zat Allah gitu. Maka pikiran sih di pikiran gitu. Tong tuh boro-boro mikiran zat Allah tuh. Kadang mikiran awak sorangan geus teu kapikiran atuh Pak. Peuting marurung itu kumaha penyakitnya. Untuk ting sarenut gitu. Suku cara rangkeu. Tongong asaringsa gitu. Sirah nyeri sabelah. Dahar geus teu ngeunah. Eta pikiranna geus teu kapikiran ku urang teh Pak. Bingung nu aya komo mikiran zat Allah. Tapi kita diperkenankan untuk memikirkan tentang hasil ciptaan Allah. Dengan tujuan untuk menunjuk dengan tujuan bahwa kita itu sadar bahwa Allah itu maha kuasa dan kita ini sangat lemah. Jadi dan Allah itu menggenggam, mengepalkan seluruh jari-jarinya, wa yabsutuha, kemudian Allah itu melepaskannya. Al-Basit itu kan lapang Pak, lapang. Ini pun salah satu asma Allah nih Pak nih. Jadi kalau Bapak baca tuh Asmaul Husna Pak, ada asma Allah itu Al-Qabid. Allah itu maha menggenggam. Ada juga asma Allah itu Al-Basit, ya Basit, ya Basit. Bapak kalau mau berdoa kepada Allah umpamanya minta diluaskan ilmu gitu Pak, minta diluaskan rezeki, minta diluaskan hati, boleh panggil tuh ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit. Sabarakali bebas Pak. Apa yang mau dipinta ya silakan aja, mau minta apa aja silakan gitu. Ya Basit, berilah saya rumah gitu. Ya Basit, berilah saya mobil gitu. Ya Basit, berilah saya ilmu. Ya Basit, berilah saya pemajikan gitu. Lamun anu can boga pemajikan gitu. Tuh Al-Basit itu maha melapangkan Pak. Jadi tidak mesti ya Allah, tidak mesti. Ya Basit, ya Basit. Nah, setelah Allah itu menggenggam jari-jarinya kemudian melepaskan jari-jarinya itu, kemudian Allah itu berfirman begini, Anal Malik, diulang nih sama dengan yang tadi Pak. Anal Malik, akulah sang maharaja, raja di atas raja gitu Pak. Ini the king of the king, raja di atas raja. Hatta sehingga nadartu nih, ini kata Ubaidillah bin Miksam. Ini kan sedang berada dalam sebuah majlis nih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Ubaidah bin Miksam itu mengkisahkan, hatta sehingga nador tuh aku melihat ilal minbar, ke atas mimbar, yataharrak, bergerak. Jadi si mimbarnya itu bergerak Pak, karena saking berapi-apinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiahnya, menyampaikan khutbahnya, yang pada saat itu Rasulullah sedang berbicara tentang kemahakuasaannya Allah, kemahagagahannya Allah, kemahaperkasaannya Allah. Itu kata Ubaidillah itu sampai mimbarnya itu bergerak. Min asfali, dari mulai bawah, sayun minhu, min asfali sayun minhu, dari mulai bawah itu pas sampai atas bergerak. Hatta sehingga ini sesungguhnya aku akan mengatakan, sampai-sampai aku hampir berkata,
asakitu huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sakitu akan jatuh huwa mimbar itu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking Pak ya, saking Rasulullah itu khutbahnya berapi-api gitu ya, pada saat menjelaskan tentang siapa Allah ya, tentang maha kuasanya Allah, tentang kerajaannya Allah. Dan itu kan akan muncul Pak kalau orang itu menyampaikannya dengan keimanan, ketakwaan. Itu kan akan muncul dalam dirinya itu rasa takut gitu kepada Allah. Muncul bahwa dirinya itu betul-betul lemah di hadapan kekuasaan Allah itu. Dan akan muncul getaran itu Pak, akan muncul getaran. Jadi orang itu Pak bergetar, biasanya nih badan kita itu bergetar. Satu, manakala kita ini terlalu takut, atau manakala kita ini sedang bicara yang menggebu-gebu, itu biasanya bergetar badan kita. Terlalu takut bergetar itu Pak. Atau terlalu marah juga biasanya orang bergetar itu. Nah waktu itu Rasulullah pun sampai-sampai ketika membicarakan tentang kemahakuasaan Allah itu, kata Ubaidillah itu sampai seluruh mimbar itu bergetar. Nah paling tidak nih Pak, dengan disampaikannya firman Allah surat Az-Zumar ayat 67 dan juga hadis qudsi nomor 73, 74, 75 ini, itu menjadi sebuah pemahaman dan keyakinan bagi kita bahwa betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Bahkan jangankan kita manusia biasa Pak, betapa lemahnya seluruh raja-raja yang ada di dunia gitu Pak. Tidak apa-apanya bila dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.